Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa imma nuriyannaka, dan kalau kami memperlihatkan kepadamu ba'dal ladzi, sebagian perkara na'iduhum yang kami sediakan untuk mereka, kami janjikan untuk mereka berupa azab. Awana tawafayannaka, atau kamu matikan engkau, atau kami matikan engkau. Failaina, maka kepada kamilah marji'un, kembali mereka semuanya. Summallah, kemudian Allah syahidun, akan menyaksikan, mengetahui, syahidun mengetahui, muttali'un, alama atas perkara yaf'alun yang mereka perbuat. Allah tahu. Bisa saja kami tunjukkan azab-azab mereka itu yang kami janjikan kepada mereka di dunia ini, aku tunjukkan. Atau kalau tidak, nanti kalau kamu sudah mati pun mereka akan dengan kembali kepada kami dan kami akan balas mereka semuanya. Pembohongan mereka, kafir mereka itu pada kitabnya Allah, pada Allah dan utusannya Allah dan kitabnya Allah, itu akan dibalas oleh Allah sendiri. Kamu akan melihat juga. Ima akan aku perlihatkan kepada kamu Muhammad SAW ya, di dunia ini, ima aku perlihatkan nanti di akhirat. Walikulli ummatin, dan setiap umat rasulun, seorang utusan. Fa idza jaa, bila mana datang rasuluhum, utusan mereka, kemudian maka diputus bainahum, di antara mereka, bil qisti, dengan adil. Maka mereka yang membohongkan para rasul, membohongkan rasulnya, maka Allah akan mengadab mereka dan Allah akan menyelamatkan rasulnya beserta orang-orang yang iman. Bahum, dan mereka la yudlamun, tidak dianiaya. Mereka diadab itu bukan berarti dianiaya. Wong mereka itu menganiaya diri mereka sendiri hakikatnya. Ayaqulun, sudah dikasih tahu kok. Ini nih, alam ini milik Allah, tanah milik Allah, langit milik Allah, udara milik Allah, air milik Allah, semua makanan milik Allah. Dia menghirup udaranya Allah. Dia bertempat di bumi Allah. Dia berteduh pada di bawah langit Allah. Dia makan dari buah-buahan kepunyaan Allah ya. Dia minum dari air kepunyaan Allah. Terus kalau begitu berimanlah kepada Allah, taatlah kepada Allah Tuhanmu lewat para utusannya Allah. Tidak mau ditempeling saudara. Makanya mereka itu hanya menganiaya diri mereka sendiri. Bagaimana mereka ini? Manusia inilah. Manusia dari mana? Wong dulunya enggak ada di dunia. Di dunia itu mereka itu enggak ada. Di bumi ini enggak ada manusia. Tahu-tahu setelah lahir besar ngaku, ini loh tanahku, loh. Ini loh kebunku, loh. Kamu itu dulu enggak ada, ini bumi ini sudah ada. Tahu-tahu datang-datang ngaku-ngaku. Ini loh kepunyaanku, ini punyaku lah. Tempeleng itu punya orang di aku. Ini punya Allah semuanya. Kamu itu datang belakangan, tahu-tahu ngaku-ngaku. Gimana kalau ada begitu? Kalau kamu maunya itu punya rumah, punya pekarangan begitu. Kemudian datang orang baru. Celinguk. Ada apa, Pak? Kok kesini, Pak? Lah kenapa? Lah ya ada apa? Ini loh kebunku. Loh. Wong edan ya ini. Iya mesti sama yang punya kebun ditempelingi kan. Nah, orang seperti itu. Bikinlah manusia itu yang tidak beriman kayak begitu. Dulu enggak ada, lahir di bumi, kemudian setelah gede, ini loh punyaku. Loh. Makanya kalau ditempeling itu ya
diadab sama Allah itu ya itu bukan Allah mengdzalimi, bukan, mereka sudah mendolimi diri mereka sendiri. Wa yaquluna, dan mereka berkata, mata kapan hadal wa'du, nantang lagi, mata kapan hadal wa'du, janji adab ini, in kuntum, bila mana kalian semua, shadiqin, maksudnya para rasul dan orang beriman, shadiqin, orang yang jujur, orang yang benar. Kalau katakanlah Muhammad, la amliku, aku tidak memiliki, lenafsi, untuk diriku, dharran, untuk menolak bahaya, dharran bahaya, maksudnya menolak bahaya, wala naf'an, dan tidak menarik kemanfaatan, suatu perkara yang bermanfaat, illa ma, kecuali perkara saya menghendaki Allah, kecuali Allah menghendaki sesuatu itu kepada aku enggak punya apa-apa. Kalau datang keburukan aku enggak bisa menolaknya, dan aku pun tidak bisa menarik setiap kebaikan untuk diriku, enggak bisa. Itu semuanya hanya takdir dari Allah. Likulli ummatin, dari setiap orang, likulli ummatin, bagi setiap umat, ajalun, ada tempo. Jadi golongan itu juga ada temponya. Likulli insan itu ya memang ada tempo, tapi likulli ummatin itu ya juga ada tempo. Kaum Lot habis. Dulu ada namanya kaum Lot, temponya habis, hilang, mati. Dulu ada namanya kaum Nuh, temponya habis, hilang, mati. Dulu ada namanya Majapahit, sekarang mana? Hilang, udah. Dulu ada namanya Persia, kerajaan Persia, Romawi, mana? Hilang semuanya. Suatu hari nanti ya akan ada namanya Rusia, akan ada namanya Amerika, mana? Loh, sudah enggak ada. Itu yang jadi cerita semuanya nanti akhirnya. Seperti halnya manusia, setiap orang itu juga ada ajalnya, ada temponya. Maka setiap umat pun juga ada temponya juga. Idza jaa, bila mana datang ajaluhum, tempo mereka, ajal mereka, wala yastakhiruna, maka mereka tidak akan bisa mundur dari tempo itu saatan, sesaat pun, wala yastaqdimun, dan tidak akan bisa maju dari temponya. Sudah ada ketentuannya dari Allah, umurnya sekian umat ini. Kalau katakanlah ara'aitum, kabarilah kepada aku, sebetulnya artinya itu, ara'aitum, kabarilah kepada aku, in atakum, bila mana mendatangi kalian, adabu, in atakum, bila mana mendatangi kalian, adabuhu, adabnya Allah, bayatan, di waktu malam, au naharan, atau waktu siang, mada, apa, yasta'jilun, kok mereka masih minta dicepatkan, minhu, dari adab itu, yasta'jilu, mempercepatkan, minhu, dari adab, al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang musyrikun. Katakanlah kepada mereka, ya, bagaimana pendapatmu, atau kabarlah kepada aku, bila mana datang adabnya Allah Subhanahu wa taala di waktu malam atau di waktu siang. Kabarkanlah ini. Bisa saja mendadak, kenapa kok mendadak minta-minta dicepatkan? Enggak usah minta-minta dicepatkan, datang sendiri. Nah, enggak usah minta dicepatkan. Kenapa kok masih minta dicepatkan juga? Kalau masih dikasih tempo, ya yang cepat tobat. Kalau enggak dikasih tempo, mesti datang itu. Ada orang yang mengatakan, ini enggak datang-datang, sudah mati belum mereka? Sudah, ya itu datang, dikubur, diadab, di akhirat diadab. Tidak akan bisa lewat, kalau enggak di dunia ini diadab, ya di akhirat diadab mereka yang tidak beriman. Tidak akan bisa terlewatkan. Asumma idza ma waqa'a amantum bih. Asumma
Atsumma idza ma waqa'a, apakah ketika telah datang, atsumma idza ma waqa'a, apa ketika telah datang adab itu, amangtum kalian beriman bihi kepada adab itu. Begitu datang maka tenan betul ternyata itu, enggak bohong Gusti Allah ini. Kata seperti itu. Kemudian kalian iman, al-ana, baru sekarang kalian beriman. Waqad kuntum, dan sungguh adanya kalian bihi pada datangnya adab, tastajilun, awalnya adalah pengen dicepatkan. Sebetulnya mereka ini bukan kok pengen dicepatkan itu, enggak, pengen tahu bener apa enggak tuh sebetulnya, karena enggak imannya itu. Jadi hati-hati loh kalau adabnya Allah. Entah kenapa enggak datang-datang. Ayo, mana? Nih, mana? Ketika datang, tenan betul ternyata ini. Jadi seperti anak kecil yang mereka dikasih tahu ada barang itu menyala-nyala. Kalau ditaruh di tempat gelap, maka tempat gelap jadi terang. Namanya barang itu, perkara itu namanya api. Tapi itu enggak boleh disentuh. Itu enggak boleh disentuh. Kalau disentuh, kamu akan terbakar. Mana itu? Masa ada mana? Itu. Jangan kamu kirakan nanti kalau datang betulan, enggak semana, enggak ada itu seperti itu, enggak pernah lihat kok. Tetangkan api disentuh, melocot tangannya, anak kecil nangis akhirnya. Betul ternyata. Nah, itu orang kafir kayak seperti itu. Ketika dikasih peringatan, maka mereka itu malah ayo datangkan. Mana? Ayo datangkan. Datang betul, akhirnya betul ternyata. Lihat betul ternyata, udah habis lah. Udah habis. Kalau sedang datang azab, itu mereka enggak bisa diterima taubatnya. Dan enggak bisa diterima taubat. Seperti Fir'aun itu. Fir'aun itu sudah begitu, enggak percaya apa yang dikatakan oleh Nabi Musa. Begitu datang azab, maka dia, benar ternyata. Kalau begitu aku iman kepada Allah, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Bani Israel. Apa yang terjadi? Baru sekarang imannya, ya enggak bisa sekarang. Sekarang itu sudah tahu azab, itu sudah enggak diterima lagi. Kalau orang sudah di neraka itu imannya itu diterima, itu adab dunia apa saja. Ya tentu saja mereka itu semua masuk surga. Semua orang yang masuk neraka itu iman semuanya kapok, semuanya kapok itu. Mereka kata-katanya seperti itu. Ya Allah, kapok ya Allah, enggak ada. Masa bilang kapok seberapa lama pun ya mereka tidak akan dikeluarkan dari neraka. Kecuali orang yang beriman. Masih ada iman dalam hati. Kalau mereka itu enggak ada iman, ya enggak akan bisa keluar, masuk kapok. Makanya kita ini kayak begini loh, datangnya azab itu udah, itu kayak ketika bayi itu di dalam kandungan, dia ini tidak mau nurut, yang seharusnya nurut dibentuk tangannya sehingga tangannya bisa jadi bagus, nurut dibentuk kakinya sehingga ada kakinya. Kalau dibentuk tangannya, dibentuk kakinya dia nggak mau, gitu. Ngengkel, halah, gak butuh aku. Loh, nanti itu dibutuhkan loh kaki itu. Ketika di luar sana, tangan juga enggak butuh. Yang penting puser. Yang penting puser. Orang itu puser aja udah kenyang itu, enggak perlu kaki, enggak perlu tangan. Mereka ngengkel. Begitu keluar plek, tidak ada tangan, tidak ada kaki. Apa yang terjadi? Betul ternyata. Nah, ya orang seperti itu. Kalau kamu ini enggak taat kepada Allah, nanti kamu itu nanti bangkit dari kubur, rupamu gak kayak ngono kuwi. Yang ganteng-ganteng atau jelek-jelek, gitu. Kepala-kepala manusia jadi kepala-kepala hewan. Nanti, enggak percaya. Di dunia masih ngengkel aja. Di akhirat betul. Begitu keluar dari dunia ini, masuk di alam yang lebih luas lagi ya di akhirat, akan berubah semuanya di sana itu. Akan berubah semuanya. Semuanya itu wajah-wajahnya orang di sana, bentuk-bentuk orang yang ada di sana itu ikutnya amalannya sendiri-sendiri ketika masih di dunia.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم اغفر لأمة سيدنا محمد أصلح سيدنا ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد اللهم انصر أمة سيدنا محمد اللهم احسن سلطانا نصيرا صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.